Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi kami coba komunikasi dengan Pak Bupati beberapa hari yang lalu terkait dengan kejadian menghebohkan. Satu, saya ingatin, ya, ini mumpung ada penegak hukum, ya seluruh aparatur tidak main-main. Jadi kalau kita ingatkan baik-baik tidak bisa, saya minta aparatur untuk bertindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Jadi Pak Kapolres, Kejaksaan nggak usah ragu-ragu, saya dukung. Ya, tapi saya ingatkan hari ini Pak Bupati bisa gerak cepat. Ketika kemudian viral di mana-mana, saya sampaikan bahwa tidak boleh ada yang mengganggu pelaksanaan dana kompensasi BBM dan tentu juga semuanya. Blora kemudian menjadi begitu menarik karena beberapa waktu lalu demo soal Prades banyak sekali. Itu saja sudah jadi masalah. Nah sekarang kawan-kawan yang sudah menjadi perangkat melakukan tindakan yang tidak pas, apalagi saya lihat dari media, saya baca dari media kemarin itu keluarganya, istrinya atau siapapun itu. Maka saya mengingatkan beberapa poin saja yang sangat penting. Negara tidak dalam kondisi yang fit hari ini karena dunia sedang bergolak. Hampir seluruh dunia mengalami persoalan yang sama. Sulit, sekali lagi, sulit. Hanya persatuan Indonesia, Bapak Ibu, yang bisa kita dorong, kita angkat bersama-sama agar kita kuat menghadapi segala tantangan dunia ini. Tidak mudah. Memangnya menaikkan BBM itu kita senang-senang sambil tertawa-tertawa. Tidak. Ini sudah dengan perhitungan yang sangat-sangat matang. Indonesia zaman dulu kita pengekspor minyak, tapi hari ini tidak, kita pengimpor minyak. Maka makin hari harga makin mahal karena dunia lagi bergorak, ada perang juga di negara-negara tetangga kita dan itu mempengaruhi harga. Subsidinya udah gede banget. Presiden sudah menyampaikan 502 triliun. Bayangkan 502 triliun. Kalau kemudian itu bisa kita berikan ke pendidikan, ke kesehatan, ke infrastruktur, ke perbaikan kesejahteraan aparatur dan masyarakat, coba bayangkan. Itu duit yang sangat cukup. Tapi hari ini kita mencoba menahan terus-menerus, tapi subsidinya bengkak. Akhirnya penyesuaian-penyesuaian mesti dilakukan. Bukan menaikkan, mengurangi subsidi Bapak Ibu. Karena harga pasarnya itu sudah naik turun nggak karo-karuan. Maka mereka yang berani bermain hal-hal kotor di sini itu pengkhianat negara itu berkhianat pada negara. Maka Bapak Ibu saya sampaikan betul-betul. Kalau kemudian ikhtiar ini kita lakukan, edukasi kita lakukan, masyarakat yang merasa ya dia tidak mampu, kita perhatikan. Saya bicara dengan beberapa menteri, beberapa waktu pada saat Presiden berkunjung pun saya sampaikan pada beliau, bagaimana kita mengendalikan inflasi, bagaimana Pak Aku pengalaman daerah. Pak, inflasi ini kita dorong Pak, kita operasi pasar Pak. Kita subsidi transportasi, nggak banyak Pak, duit kita sudah di akhir tahun nih Pak, berat. Kita sampaikan itu. Bahkan kita mencoba subsidi harga, tapi kita nggak ada uang. Maka operasi pasar berhasil, subsidi transportasi hanya sedikit. Nah subsidi harga kita tidak mampu. Apa ikhtiar kita? Apakah kami hanya berhenti pangku tangan pasrah bongkoan? Tidak, kita carikan CSR. Kita carikan sumber-sumber pembiayaan yang tidak melanggar aturan dan kemudian masyarakat bisa lebih baik. Terus kita atur, Pak Presiden, boleh nggak agar aturannya diperbaiki? Apa itu Pak? Kita punya dana tak terduga yang kita pakai untuk bencana. Menurut saya Pak, ini masuk kategori bencana. Saya sampaikan. Dan saya kira para kepala daerah, gubernur atau menteri yang lain mungkin menyampaikan hal yang sama. Lalu bagaimana? Dirubah saja Pak aturannya. Maka Pak Mendagri waktu itu langsung rapat dan kita boleh menggunakan itu. Tapi lagi-lagi, pemerintah juga awas. Harus diawasi, tidak boleh korupsi. Sekali lagi, tidak boleh korupsi. Maka kalau kemudian kita atur dengan baik-baik, peruntukannya baik-baik, kawan-kawan dari DPRD kita ajak bicara, maka klik. Kita punya inspektorat, ada aparatur, kalau perlu ada penegak hukum di sini, ada kepolisian, kejaksaan, kita minta untuk mendampingi. Untuk kebaikan bersama, biar tidak ada yang keliru. Kalau itu bisa kita lakukan Bapak Ibu,
sensitivitas kita dalam situasi yang krisis ini akan betul-betul bisa kita hadapi bersama. Situasinya lagi nggak enak. Maka ya dalam situasi yang prihatin ini tolong betul. Kadang-kadang yang sedikit itu menjadi cerita yang tidak baik. Jadi saya mengikuti berita kemarin yang terjadi, izin kawan-kawan Kades, kawan-kawan camat bisa ngawasi, kawan-kawan Kades, perangkatnya, kita diminta untuk melayani masyarakat. Presiden meminta oke, kita alokasikan anggaran ini untuk kita bantukan kepada mereka yang membutuhkan. Dan maaf, mereka yang membutuhkan itu masuk kategori tidak mampu, kecuali kita salah mendata. Sekali lagi, mereka asumsinya tidak mampu, kecuali kita salah mendata. Kalau salah mendata, ya sudah, yang salah kita yang mendata. Atau yang kedua, ketika moralitas kita masih baik, saya orang yang tidak layak mendapatkan, maka saya kembalikan. Itu hebat. Itu hebat. Dan saya menemukan ini pada saat pembagian BLT yang dulu-dulu. Maka hari ini saya dari titip, semua kita ke lapangan, kita ngecek. Beberapa waktu lalu saya juga datang ke beberapa kantor pos untuk melihat, untuk memastikan bahwa ya itu sampai. Sambil kalau saya lihat fisiknya, prejengane, kita mampu tapi masih menerima. Bukan saya ingin mempermalukan di depan umum, tidak. Tapi saya ingatkan, bro, sampean masih muda, motor bagus, handphone bagus, masih terima gitu. Ini rezeki pak, rezeki apa, wong ora ndisin. Itu saya sampaikan kepada mereka. Kenapa kadang-kadang maaf ya Bapak Ibu, saya viral-viralkan, bukan kami ingin mempermalukan, tidak, tapi di tengah situasi yang sulit. Termasuk saya datang ke pom bensin untuk melihat apa, siapa yang beli bahan bakar subsidi. Saya nemu 2 orang dulu, 1 pegawai bank, 2 kontraktor. Lalu kebangetan tuh ini, kebangetan itu. Jangan-jangan ini sudah dioperasi karena dulu sakit, hatinya dioperasi sehingga hatinya nggak ada. Jangan-jangan seperti itu, kan nggak bisa. Ini jangan-jangan orang nggak punya hati. Sampean kontraktor, sampean bankir belinya yang subsidi gitu. Tak kuandake karo dirut banknya gitu. Akhirnya saya viralkan, dirut banknya langsung telepon saya pagi harinya. Saya minta maaf Pak Ganjar. Saya bilang, ya udah sudah saya marahi, jangan dimarahi lagi. Tapi bantu Pak, bankir masa beli yang subsidi Pak, malu dong gitu. PNS masa beli, TNI Polri masa beli, malu lah gitu ya. Jangan-jangan gitu. Jadi kita yang dibiayai oleh negara pastikan besar. Ini untuk kontrol, Bapak Ibu, agar semuanya menjadi sangat pas. Ya saya juga nemu sih, anggota saya masih beli Pertalite, wah gak onek-onek ke. Nah gue kan jodoh jalur bosmu kono, jalur gubernurnya tak tukoke, orang nisin itu saya sampaikan kepada mereka. Maka Bapak Ibu, perangkat desa, saya titip betul nih pada perangkat desa. Kawan-kawan di desa ini sudah ada anggaran dana desa. Dari tidak ada dulu dari tidak ada, sekarang ada. Saya berani ngomong karena saya nungguin saya membuat undang-undang itu. Sampai hari ini saya masih berkomunikasi intens dengan kawan-kawan Kades. Bagaimana dengan perangkatnya? Ayo kita perbaiki. Maka titip, mumpung ini terbuka semuanya ya. Ketika ada protes-protes, perades, ada yang terima duit, udah dari penegak hukum jangan ragu-ragu, sikat aja itu. Yang main-main itu sikat aja itu. Mau jual beli jabatan main, sikat, jangan pernah ragu. Yang penting terbukti ada buktinya, jangan pernah ragu, saya dukung ya. Yang kedua, tolong ini diberikan untuk mereka yang tidak mampu, jangan diambil. Serupiah pun tidak boleh. Berikan kepada mereka. Mau pakai alasan apapun tidak. Bahkan saya titip Bapak Ibu, kalau dia mau ngasih cashback, uang kembali 1.000, 10.000, 50.000, tolak. Biarkan mereka yang berhak itu mendapatkan penuh, dan itu mission accomplished. Artinya kita sebagai aparatur ditugaskan untuk itu bisa berjalan. Bapak Ibu, saya terima kasih. Begitu viral nasional, saya ditanya orang se-Indonesia bertanya pada soal ini. Ada apa Pak Ganjar? Itu di Blora. Oh ya tegel-tegeli. Begitu bahasanya. Kan orang enak ini. Untung saya sudah komunikasi dengan Pak Bupati sama Bu Wakil. Ini gimana? Sudah Pak? Polisi sudah gerak cepat Pak. Ini Pak. Bahkan saya akhirnya tahu membaca semuanya. Makasih Pak Polisi.
Bapak juga bekerja cepat sekali, thank you. Ini citra yang cukup bagus untuk bisa menunjukkan bahwa kita bisa gerak dengan cepat. Pemerintah cepat, panggil Pak Bupati, sudah Pak. Jadi motifnya apa itu? Ya memang dia seperti itu, ya sudah. Jangan ragu-ragu, kasih peringatan. Tapi sudah dikembalikan Pak, oke, good. Untuk membuat peringatan dan akhirnya saya undangan dadakan ini sama Pak Bupati. Pak Bu, besok semua saya kumpulkan dengan Forkopimda. Tolong Pak Bupati, saya langsung semangat 45. Geser semua acara saya. Saya mau ke sana, kalau jaraknya dekat saya datang ke Blora ini. Jadi Bapak Ibu, kita lagi bangun, kita lagi sulit, kita lagi ingin dorong, termasuk Blora itu yang potensinya top banget, itu kita lagi coba bangun terus menerus. Maksud saya jangan diciderai hal-hal yang cekeremis, yang nggak mutu, yang memalukan. Semua udah capek, jangan dibikin capek lagi pada urusan-urusan yang seperti ini. Tak juwewer tenan itu nanti. Tak juwewer tenan kalau ada yang seperti itu. Ini peringatan keras ya Bapak Ibu. Saya tidak bicara jumlahnya lagi, tapi kita bicara apa yang mesti kita kerjakan harus beres. Bapak Ibu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan nanti saya izin ya Pak Bupati, ada dari DPRD, kalau saya jadi selonong boy, tiba-tiba saya nyelonong, saya ngecek langsung dan tidak saya kabari. Itu kalau nanti kita bisa menemukan, sudah saya pastikan tak jewer tenanan, saya kasih pada Pak Polisi sama Pak Jaksa ini biar diproses semuanya. Ini kami serius untuk melakukan ini, maka jangan cederailah dalam situasi seperti ini. Mudah-mudahan yang sebentar ini bisa menggugah jiwa kita semuanya untuk melayani masyarakat dengan baik, yang jujur, integritasnya tinggi, bosan korupsi gitu kan, dan kemudian kita juga tidak menciderai apa yang ada. Selamat bekerja, terima kasih. Dengan segala kekurangan kita miliki, saya angkat jempol untuk keluarga yang ada di Blora karena gerak cepat dan hari ini mengumpulkan semuanya sebagai satu peringatan yang sangat keras. Terima kasih. Izin Pak Gub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gub. Halo. Silakan. Oke. Izin melaporkan, hari ini kami juga undang BPS Pak Gub, kaitannya tadi dengan pendataan. Karena verifikasi data ini kan penting. Ini kepala desa kita minta untuk mendata kembali yang berhak dan yang tidak berhak. Karena banyak laporan yang dapat ini kurang tepat sasaran. Nah ini kita ajak komitmennya Forkopimda dengan seluruh camat, Kapolsek dan Ramil, terus kemudian kepala desa, kepala kelurahan untuk memperbaiki data ini. Nah nanti kami setelah selesai pendataan ini minta tolong dibantu komunikasi dengan Kementerian Sosial. Kalau memang sudah disepakati data yang tepat sasaran, agar di pusat ini bisa direvisi, dicoret Pak Gub. Biasanya kita sudah mengajukan tapi datanya masih itu lagi, yang muncul masih data-data yang lama Pak Gubernur. Nah, ini dari kepala desa kadang juga sudah memberikan data terbaru, tapi yang keluar tiba-tiba bantuan dari pusat, datanya yang muncul yang di masyarakat ini kadang tidak tepat sasaran. Ini yang kadang merepotkan teman-teman dari kepala desa Pak Gub. Oke, baik Pak Bupati, ada dua hal ya. Yang pertama kesalahan data yang nanti akan direvisi oleh teman-teman di Kades dan perangkat desa. Saya dari titip aja sama Kades, perangkat desa yang tiap hari berjumpa dengan warganya. Satu, kalau dari kriteria nggak sesuai, mohon maaf, sudah meninggal, sudah pindah, sudah ganti dan sebagainya, segera perbaiki. Kalau perlu dikirim ke Menteri Sosial, tembusannya ke saya, biar kemudian saya kawal. Yang kedua, tapi ya jangan coba-coba ya. Nanti yang dikasih tetangganya sendiri, teman dekatnya, keluarganya, itu juga ada, gitu loh. Jadi yang itu juga nggak boleh. Jadi jangan yang dapat saudarane, dulure lurah tok, itu juga ada komplain ke saya. Maka dua hal ini penting. Sekali lagi kawan-kawan Kades, Anda orang yang sebenarnya paling tahu daerahnya. Tolong disampaikan apa yang juga tadi titipan Pak Bupati untuk kita kerjakan. DPS semuanya sudah ketemu saya. Sebentar lagi akan ada sensus dan beberapa waktu berikutnya nanti akan ada yang terkait dengan data ini. Mudah-mudahan kita akan memperbaiki bersama-sama dan
Rasa-rasanya metodenya sudah ada sehingga bisa cepat nanti untuk bisa memperbaiki. Kemarin beberapa kasus yang muncul yang langsung melapor kepada saya, kita coba bantu urusan ke pusat, dari yang tidak punya menjadi punya, dari yang harus diperbaiki menjadi diperbaiki. Ya memang kita harus sabar, harus telaten, tapi juga metodologis dan akurat. Bahasanya Pak Polisi itu presisi, kita harus tepat presisi gitu ya, sehingga kita bisa sampaikan kepada mereka. Oke, terima kasih. Pak Bupati. Ada satu perwakilan kepala desa Pak Gubernur, ini biar kita minta komitmennya. Kalau dari Forkopimda kami sudah berkomitmen, nah ini perwakilan dari kepala desa, tolong ada satu yang mewakili untuk ditanteng komitmennya agar arahan Pak Gubernur ini benar-benar dijalankan. Monggo Mas Agung, sini, tengah sini Mas Agung. Wah, Mas Agung ini kan cah lawas ini. Siap, Bapak. Ini juga di organisasi agak pemberontak dikit tapi bagus gitu. Siap. Gak apa-apa, Mas. Tunjukkan dulu kan mau abdesi, mau pabdesi, nggak penting sekarang urusan Siap. rakyatnya. Nah, silakan komitmennya. Terima kasih Pak Gubernur. Jadi siang hari ini kami bersama-sama dengan Kepala Desa se-Kabupaten Blora dan Kelurahan didukung oleh Forkopimda Plus sepakat bahwa carut-marut data yang selama ini menjadi persoalan dan bisa merembet semua hal ini, Pak Bu, termasuk sedikit kami cerita bahwa ada satu oknum yaitu istri perangkat desa, itu salah satu faktornya adalah psikologi sosial, mungkin ngiri Pak Bu. Jadi karena ada warga yang memang lebih kaya, dia mendapatkan, sehingga namanya perempuan banyak faktor ngirinya. Wah, ini dapat bantuan, ini salah. Dan kami sepakat dengan teman-teman paguyuban Praja di Kabupaten Blora untuk berbenah khususnya kepada internal agar kita betul-betul sesuai pesan Pak Gub bahwa kita adalah pelayan dan pengabdi masyarakat di tingkat desa. Kemudian yang kedua, Pak Gub, kami sepakat untuk membenahi data itu karena di Blora ada ini real kepala desa itu masih terdata mendapat bantuan, Pak Gub. Betul? Jadi ini kita evaluasi sehingga nama kepala desa langsung saya katakan untuk ditolak. Tetapi juga kadang ada, Pak, ini eman-eman. Kalau ditolak dikembalikan itu kan nggak kembali ke Blora, nggak kembali ke desa. Ini bisa ke yang lain. Padahal masih ada yang membutuhkan. Apakah boleh ini langsung diberikan kepada yang membutuhkan? Nah, ini juga menjadi fenomena di lapangan, Pak Gub, sehingga Pak Gub menyampaikan kita kepala desa paling tahu masyarakatnya, sehingga kita tinggal satu kejujuran kita, apakah kita berani untuk jujur bahwa yang kita berikan adalah yang berhak, karena kalau kita tidak jujur mulai saat ini, maka akan persoalan ini menjadi berkepanjangan. Itu Pak Gub, kami terima kasih support dari Pak Gub, dan kami harap Pak Gub bisa sidak jalan-jalan ke Blora, Pak Gub. Oke, siap Dan, nanti aku jalan-jalan. Lagi, mungkin minggu depan lah kalau perlu saya ke sana. Siap. Kebetulan, tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Kebetulan di Blora ini juga pertanian agak sedikit susah juga Pak Gub, terkait dengan tikus. Kemarin kami bersama Forkopimda, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dadim, itu bersama-sama membuat gerakan. Dan beliau memberikan apresiasi untuk lomba 17-an Grepek tikus dan diberi hadiah kambing sama uang pembinaan, Pak. Ini bagus itu, ini Grepek tikus hadiah tikus ya. Iya. Ini tinggal Pak Gub yang mungkin ditunggu hadiahnya, Pak Gub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Bupati, seluruh Forkopimda, DPRD, terima kasih, warga terima kasih. Tapi tadi nggak ada istilah nanti, Pak ini kadesnya dapat didata terus nanti eman-eman dibalikin. Nggak ada istilah maneman, nggak ada istilah maneman. Bapak Ibu kalau mau bantu masyarakat banyak kok. Nanti ada APBD, ada APBDes, ada APBD provinsi, ada pusat.
Ada Basnas juga nanti dikembangkan Basnasnya. Kan ini Blora juga daerah santri juga ya. Terus kemudian ada CSR, ada filantrop. Itu belum lagi nanti sponsor-sponsor yang pengen masuk. Termasuk di dunia pertanian yang tadi sulit sebenarnya bisa dikembangkan. Yang penting tulus saja. Nanti soal bagaimana cara menyelesaikannya kita mikir bareng-bareng. Sampai uanen pokoknya kita jangan mikir ya. Ya Bapak Ibu nanti bisa menyelesaikan persoalan. Terima kasih, jaga semangat dan integritas. Keren lah pokoknya untuk Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk Tadi Zoom ya. Semangat kepotong. Dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.